혼자를 은혜하진 않겠지. 그 밤 내게. 솔직해질게요. Anju terkejut. Awalnya, ia mengira identitasnya sebagai Gildong telah terbongkar. Namun, ketika Yiyol mengatakan bahwa ia adalah wanita yang ditemuinya pada saat hujan, Anju pun sadar bahwa dirinya belum ketahuan. Ia pun berpura-pura menyambut kedatangan Yiyol di klinik ini dan berkata bahwa klinik ini sudah tutup, serta tidak pantas seorang pria dan wanita berduaan di malam hari. Yiyol lalu tertawa sinis. Ia merasa lucu mendengar wanita yang ada di hadapannya berbicara tentang sopan santun. Padahal malam sebelumnya Anju telah menciumnya. Karena sudah bertemu kembali, Yiyol ingin tahu alasan mengapa Anju menciumnya di malam itu. Anju pun memberitahukan identitasnya sebagai tabib di klinik ini dan memberitahukan bahwa ia tidak memiliki alasan untuk berbohong. Sebenarnya tidak ada alasan khusus di balik ciuman tersebut. Itu semua hanyalah sebuah kesalahan. Namun Yiyol yakin bahwa kata kesalahan tidak sepenuhnya bisa menjelaskan tindakan Anju. Anju hanya bisa meminta maaf. Ia mengatakan bahwa perbuatannya sama saja telah merendahkan seorang bangsawan dan ia siap dilaporkan ke polisi. Namun di sana, Yiyol menahannya. Menurutnya hal itu sungguh tidak perlu, karena Anju juga telah menyelamatkannya saat ia sempat dikira sebagai budak. Di sana, Anju lalu melihat tangan Yiyol yang berdarah. Ia pun khawatir dan segera menyiapkan obat herbal. Anju bertanya, apa yang telah terjadi? Yiyol menjelaskan bahwa ia baru saja terkena panas. Saat itu, ia melihat klinik ini masih buka dan memutuskan untuk singgah demi menghentikan pendarahannya. Ia juga mengaku baru saja membantu seseorang melarikan diri dan sepertinya orang tersebut telah pergi dengan aman. Di sana, diam-diam, tanpa sepengetahuan mereka berdua ada sesuatu yang sedang memperhatikan Anju dan juga Yiyol. Lalu kembali ke klinik. Anju jadi merasa bersalah. Itu berarti luka Yiyol terjadi karena dirinya. Ia hanya bisa berkata bahwa orang yang telah Yiyol selamatkan pasti sangat berterima kasih. Setelah luka Yiyol dibalut, Anju menyarankannya agar keesokan pagi Yiyol segera menemui tabib untuk mengganti perban. Karena di kliniknya tidak memiliki banyak tanaman herbal sehingga Anju tidak bisa menggunakannya dalam jumlah yang banyak. Yiyol kemudian melihat tanaman herbal yang ada di klinik ini stoknya memang tinggal sedikit. Ia kemudian menatap Anju yang tengah serius mengobatinya. Yiyol berkata bahwa sesaat ia sempat berpikir dirinya mungkin akan semakin terluka. Karena malam itu ia mengira Anju tidak akan datang. Namun ketika melihat Anju muncul dengan wajah penuh kebingungan, rasa penasarannya terhadap Anju pun muncul. Sebagian dari dirinya ingin mengikuti kebingungan Anju. Namun Yiyol merasa hal itu tidak ada gunanya, mengingat Anju telah mengatakan bahwa ciuman pada malam itu hanyalah sebuah kesalahan. Yiyol pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Anju segera menyusulnya dan terus meminta maaf karena merasa Yiyol masih marah kepadanya. 뒤통수도 화가 잔뜩인데. Saat pulang, Anju bertemu dengan Dongju. Dengan wajah gembira, Dongju memperlihatkan bahwa pengawal istana telah memberikan bahan-bahan pokok kepadanya setelah ia diinterogasi di kantor polisi. Anju pun bertanya seperti apa rupa pengawal istana yang ditemui oleh Dongju. Dongju menjawab bahwa pengawal tersebut sangat tampan dan kulitnya seputih salju. Anju tidak yakin apakah Dongju membicarakan pria yang sama yang ia temui. Namun, ia merasa bersyukur karena pria yang ia kira sebagai pengawal istana itu benar-benar telah melindunginya. Sementara itu, di istana,
Sekretaris kerajaan Im Sahyong mengancam inspektur kerajaan Kim dengan sebuah catatan yang berisi daftar kejahatannya selama ini. Catatan tersebut mencangkup tindakan menyuap, memeras rakyat kecil dengan pajak tinggi, serta sesuka hati merebut tanah milik rakyat. Bahkan, Inspektur Kim pernah memukuli pelayannya sendiri hingga mati. Namun, tujuan Im Sahyong bukan semata-mata ingin mengancam, melainkan menganggap hal ini sebagai bentuk kesepakatan di antara mereka berdua yang berarti Inspektur kerajaan Kim harus tunduk kepadanya. 점을 수집하는 고약한 취미가 있다는 소문을. Sementara itu di rumah Anju, ayahnya memutuskan untuk mengembalikan semua hadiah pernikahan Anju. Bukan karena menolak atau bersikap sombong, melainkan karena ia tidak ingin putrinya menikah hanya demi mereka bisa hidup dengan nyaman. Kakak Anju, Dae-il, merasa kesal dengan ayahnya. Menurutnya sang ayah hanya memikirkan Anju saja. Bahkan hari ini ayahnya tidak menanyakan apakah ia lulus ujian negara atau tidak. Di rumah keluarga sekretaris kerajaan, Im Song-jae, putra pertama Im Sahyong, merasa marah karena keluarga Hong alias keluarga Anju mengembalikan hadiah pernikahan Anju. Menurutnya, teman lama ayahnya itu sangat sombong, padahal sudah jatuh miskin. Ia bahkan mengatakan bahwa jika putri keluarga Hong alias Anju sampai datang ke rumah mereka, ia akan menginjak-ninjaknya. Jae merasa kakaknya itu terlalu kejam, mengingat Anju akan menjadi istri dari kakaknya. Di sana Jae baru tahu rupanya Anju sebenarnya akan menjadi istri kakek mereka untuk merawatnya di masa tua. 그 기집이 홍대감에겐 이를 숨겨달라. Di klinik, semua tabib, termasuk Anju, terkejut ketika Pangeran Agung di istana mengirimkan obat-obatan herbal dalam jumlah yang besar. Mereka tidak menyangka bahwa Pangeran Agung yang selama ini dirumorkan pemalas dan gemar bermain-main saja ternyata masih memiliki hati yang baik dan memikirkan klinik kecil di desa ini. Apalagi menurut para tabib istana, Pangeran Agung dikenal sangat tampan. Namun, bagi Anju, hal ini terasa aneh dan terkesan mendadak. Ia bertanya-tanya, dari mana Pangeran Agung di istana mengetahui bahwa mereka sedang sangat membutuhkan obat-obatan herbal. Sementara itu di pasar, Herim yang sedang berjalan-jalan tiba-tiba melihat kakaknya yang berprofesi sebagai kepala tabib, Shin Jin-won, hendak pergi ke klinik. Kakaknya itu tidak suka melihat adiknya berkeliaran di luar rumah, apalagi Herim sebentar lagi akan menikah. Karena itu, Herim memutuskan untuk bersembunyi. Pada saat itulah, seorang pria yang ia kenal sebagai pria bodoh, yang ia ketahui adalah pengawal istana melintas di hadapannya. Herim langsung meminta pertolongan. Yeol tidak menolak dan bersedia membantu wanita tersebut pergi dari tempat itu. Setelah berhasil menolong Herim, Yeol pun meninggalkannya begitu saja. Herim sempat mengucapkan terima kasih, namun di dalam hatinya ia merasa sedikit sakit. Pria yang katanya adalah pengawal istana itu sama sekali tidak mengingatnya. Apakah itu berarti pertemuan mereka kemarin tidak meninggalkan kesan apapun? 희미한 편이야? Di klinik, tiba-tiba seorang pasien mengalami kejang-kejang. Anju langsung sigap menolong pasien tersebut hingga kepala tabib datang. Karena pasien terus berontak, sementara tidak ada yang membantu, Anju menjadi kewalahan. Pada saat itulah Yeol datang dan rela memberikan bajunya untuk menutupi kaki pasien wanita tersebut, sekaligus membantu Anju menahannya. Setelah kepala tabib tiba dan pasien berhasil ditangani, Anju mencari keberadaan pengawal istana itu untuk segera mengembalikan bajunya. Seperti biasa, Yeol meminta Anju memakaikan bajunya. Meski merasa kesal, Anju tetap membantunya karena ia tahu pria yang ada di hadapannya ini tidak bisa memakai baju sendiri. Namun,
Baru saja Enju selesai mengikat baju Yiyol, tiba-tiba Yiyol melepas ikatan bajunya lagi dan merobek kain tersebut, lalu membalut luka yang ada di tangan Enju. Rupanya, karena terlalu fokus merawat pasien, Enju sampai tidak menyadari bahwa dirinya sendiri terluka. Karena kain milik pengawal istana itu terbuat dari sutra yang mahal, Enju pun berjanji akan segera mengembalikannya. Enju kemudian bercerita bahwa di klinik mereka, Pangeran Agung tiba-tiba mengirimkan obat-obatan herbal. Karena Yiyol bekerja di istana, Enju ingin tahu seperti apa sebenarnya Pangeran Agung itu. Yiyol pun berpura-pura mengatakan bahwa dirinya sangat dekat dengan sang pangeran dan membenarkan rumor bahwa Pangeran Agung terkenal sangat tampan. Enju lalu berkata bahwa bukankah Pangeran Agung suka sekali merayu wanita. Yiyol langsung menepisnya dan mengatakan hal itu tidak mungkin karena baru pertama kali ini ia melakukannya. Enju pun terkejut mendengar maksud dari ucapan Yiyol. Tak lama kemudian, kepala tabib Jinwon datang dan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap pria yang ia kira sebagai pengawal istana itu. Ia mengatakan bahwa di jalan tadi ia melihat Yiyol bersama seorang wanita. Yiyol berusaha menjelaskan bahwa semuanya hanyalah kesalahpahaman dan ada alasan mengapa ia bertemu dengan wanita tersebut. Namun, kepala tabib tetap tidak terima dan akhirnya mengusir Yiyol keluar dari klinik. 금지? Sementara itu, di istana, raja merasa tubuhnya semakin tidak nyaman. Penyakit kulit yang dideritanya kian parah. Selir Gemnok lalu memberikannya dupa yang katanya dapat meredakan nyeri agar raja bisa tidur dengan nyenyak. 진통제요. Di sisi lain, rumah inspektur kerajaan Kim tampak berantakan. Rupanya ia baru saja mengamuk karena kesal dengan Im Sahyong yang telah mengetahui kejahatannya lalu mengancamnya. Istri inspektur kerajaan kemudian meminta Dongju untuk membersihkan rumah dan membuang barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang-barang itu lalu dibawa Dongju ke hadapan Enju. Di sana, Enju menemukan sebuah buku yang berisikan catatan kejahatan Inspektur Kim. Karena Dongju tidak bisa membaca, Enju lantas berpura-pura meminta buku itu dengan alasan sudah lama sekali ia ingin membacanya. Malam harinya, saat Yiyol hendak kembali ke istana, Enju yang kemudian berubah menjadi Gildong mencegatnya dan menyerahkan buku berisi catatan kejahatan Inspektur Kim. Namun, Yiyol menolaknya. Ia mengatakan tidak suka ikut campur dalam kejahatan orang lain dan meributkan soal keadilan. Ia telah memperingatkan Gildong agar fokus membantu rakyat miskin saja, bukan mengungkap kejahatan pejabat korup. Kemudian, Deju membacakan surat dari Gildong. Dalam surat itu, Gildong mengucapkan terima kasih kepada pengawal istana tersebut. Ia mengatakan bahwa buku itu tidak sengaja jatuh ke tangannya dan menurutnya, daripada berada di tangan pencuri biasa seperti dirinya, lebih baik buku itu diserahkan kepada pengawal istana. Yiyol kesal mendengar Gildong menyebut dirinya sendiri pencuri biasa. Apalagi menurut Yiyol, Gildong terlalu sering mencampuri urusan orang lain. Namun, kata-kata Gildong justru menggetarkan hati Yiyol. Malam itu juga ia memutuskan menyerahkan buku catatan tersebut kepada kakaknya, sang raja. Ia berharap raja menghukum Inspektur Kim. Sang raja bertanya mengapa Yiyol melakukan hal ini, padahal putri Inspektur Kim telah dijodohkan dengannya. Yiyol menolak perjodohan tersebut. Ia tidak ingin memiliki mertua yang serakah dan mempermalukan harga dirinya. Sang raja pun setuju, karena tidak ada ruginya baginya memecat seorang menteri korup. Sebagai kakak, ia merasa sudah menjadi tugasnya untuk melindungi harga diri adiknya. 왜 밑바닥 자존심 정도는 지켜줘 볼까? Singkat cerita,
Inspektur Kerajaan Kim Dong-han dijatuhi hukuman. Seluruh hartanya disita dan dikembalikan kepada rakyat, dan ia diasingkan sesuai hukum yang berlaku. Hal ini membuat Enju terkejut. Ia ingat pengawal istana itu sempat menolak buku tersebut, namun ternyata pria itu diam-diam menjalankan tugasnya. Saat Enju diam-diam tersenyum mengetahui kerja Yiyol, di sana ada seseorang yang kali ini dalam rupa biksu kecil sedang memperhatikan Enju dari kejauhan. Im Sahyong lalu bertanya kepada Inspektur Kim, bagaimana bisa buku catatan tersebut jatuh ke tangan Pangeran Yiyol? Inspektur Kim yakin ini semua adalah ulah Sahyong sendiri. Dialah yang sudah membocorkan buku tersebut kepada pangeran dan juga raja hanya untuk menjatuhkannya. Sahyong lalu memerintahkan putra pertamanya Seungjae untuk mengawasi Pangeran Agung. Jika sampai diketahui bahwa buku itu awalnya berada di tangannya, ia bisa disingkirkan. Sementara itu, Yiyol memerintahkan kepala polisi untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Gildong. Karena jika Gildong memiliki buku tersebut, itu berarti ia memiliki komplotan. Di sisi lain, saat Enju bekerja di rumah keluarga Im, Jae melihatnya dari kejauhan dan teringat bahwa gadis yang pandai memanah itu akan menjadi istri kakeknya. Ia pun meminta Enju untuk segera menolak lamaran keluarga mereka. Jae berkata, ia tidak suka melihat putri seorang budak menjadi bagian dari keluarganya. Menurutnya, jika Enju tinggal di rumah ini, hidupnya pasti tidak akan nyaman. Ia bisa tersiksa 10 kali lipat karena temperamen kakaknya. Ia juga menyebut bahwa ayah Enju telah mengembalikan seluruh mahar pernikahan demi menjaga harga diri Enju. Ia tidak menyangka bahwa ayah Enju begitu menyayangi anak seorang budak. Enju lalu ingin berlari menemui ayahnya, namun dicegah oleh ibunya. Enju berkata, tidak apa-apa jika mereka dianggap tidak tahu malu dengan menerima hadiah itu demi bisa hidup lebih layak. Di sana, Ibu Enju lalu menyampaikan kata-kata ayah Enju kepada sekretaris kerajaan. Tuan Hong tidak akan membiarkan putrinya masuk ke dalam keluarga Im dengan berat hati. Putrinya itu sudah banyak berkorban untuk keluarganya. Jadi setidaknya ia harus membayar hutang-hutangnya kepada putrinya sedikit demi sedikit. Jadi meski Enju menikah, ayahnya tidak akan merasa bersalah. Malam itu Yiyol kembali mengunjungi Enju di klinik. Setelah mencarinya kemana-mana, ia tidak menemukan Enju dimanapun. Rupanya Enju duduk di atas atap dan ia pun segera menyusulnya. Yiyol bertanya apa yang sedang ia lakukan. Enju menjawab bahwa ia hanya melihat malam. Enju mengatakan bahwa ia sangat menyukai suasana malam, terutama jika dilihat dari atas atap. Orang-orang, rumah-rumah, bahkan istana yang megah tampak terlihat kecil. Sehingga kekhawatirannya pun ikut mengecil. Yiyol penasaran apa yang sebenarnya dikhawatirkan Enju. Ia lalu berkata, apapun itu, ia akan mendukung dan membantu Enju melepaskan kekhawatiran tersebut. Enju tersenyum dan merasa sedikit terhibur. Kemudian Yiyol bertanya bagaimana Enju tahu jika ia berasal dari kantor polisi. Padahal seingatnya, ia belum menceritakan apapun kepada Enju. Enju pun terkejut. Lalu, ia beralasan bahwa 9 dari 10 pasien yang datang ke kliniknya pada saat kejadian di malam itu berasal dari kantor polisi. Sehingga, ia pun berasumsi jika Yiyol juga datang dari kantor polisi. Yiyol juga bertanya bagaimana Enju mengenal Dongju, janda yang ia interogasi. Enju menjawab bahwa Dongju adalah pasiennya dan sering mengalami kekerasan saat bekerja di rumah Inspektur Kim. Karena itu, ia jadi mengetahui banyak hal termasuk penangkapan Inspektur Kim.
Anju pun berterima kasih kepada Yiyol karena telah membantu mengungkap kejahatan Inspektur Kim. Namun Yiyol berkata bahwa Anju seharusnya berterima kasih kepada seseorang yang juga suka ikut campur sama seperti Anju. 길동을 말하는 거구나. 보기엔 괜찮은 분 같은데 본인은 잘 모르는. Tak lama kemudian, Anju meminta Yiyol untuk segera pergi karena ia takut kepala tabib akan datang dan kembali mengusir Yiyol. Yiyol lantas berkata, bayangkan betapa terkejutnya kepala tabib tersebut jika tahu siapa dirinya sebenarnya. Dari sikap Yiyol, Anju menebak pasti pria ini berasal dari keluarga yang sangat terhormat. Sementara dirinya telah memperlakukannya seperti orang bodoh. Ia pun bertanya, apakah Yiyol merasa tidak adil? Yiyol mengakui bahwa ini pertama kalinya ada wanita aneh yang berani menantangnya. Ia pun berpikir mungkin itulah awal dirinya tertarik kepada Anju. Anju terkejut mendengarnya dan berniat jujur bahwa sebentar lagi ia akan menikah. Namun, tiba-tiba Jae datang ke klinik dan melihat Anju tengah bersama seorang pria. Ia menduga Anju tengah melakukan pertemuan rahasia dengan pria misterius di saat ia akan menikah dengan kakeknya. Anju hanya terdiam karena memang tidak bisa berkata apa-apa. Saat Yiyol bertanya siapa pria tersebut, Jae langsung merangkul Anju dan menyuruhnya menjelaskan kepada pria tersebut siapa dirinya yang sebenarnya. 네가 말해봐. Di sana Anju berkata kepada Yiyol bahwa pria yang bersamanya adalah tunangannya dan mereka akan segera menikah. Ia juga mengenalkan pria yang bersamanya kepada Deil sebagai pengawal istana dari kantor polisi yang sedang berada di klinik. Jae pun terkejut melihat sandiwara Anju, terlebih saat dirinya disebut sebagai calon suami Anju. Saat Jae hendak protes, tiba-tiba kakak Anju, Deil, datang dalam keadaan mabuk. Rupanya sebelum ke klinik, mereka sempat minum-minum bersama. Sambil menunggu Deil yang mabuk, Jae berkata kepada Yiyol bahwa ia mengetahui arti tatapan Yiyol kepada Anju. Yiyol tidak membantah dan mengakui bahwa ia memang menyukai Anju. Jae lalu berkata dengan nada sinis, mempertanyakan mengapa seorang pria terhormat seperti Yiyol bisa menyukai seorang anak budak seperti Anju. Menurut Yiyol, kata-kata yang keluar dari mulut Jae, terlebih karena Jae adalah calon suami Anju, sungguh tidak pantas dan terdengar sangat menyebalkan. Namun Jae justru semakin menjadi-jadi dengan mengatai Anju sebagai gadis yang dijual ke rumahnya untuk dijadikan selir. Semakin Jae berbicara, semakin Yiyol tidak dapat menahan amarahnya dan ingin segera memukulnya. Namun saat itu Anju langsung menahan Yiyol dan menyuruhnya untuk segera pergi. Serta Anju berharap mereka berdua tidak akan bertemu lagi. Yiyol pun terpaksa pulang dengan perasaan kecewa. Sementara itu, Jae semakin kesal melihat tingkah Anju hari ini dan mempertanyakan apa yang sebenarnya dilakukan Anju bersama pria tersebut. Anju hanya berkata bahwa meskipun ia adalah anak budak, ia juga berhak merasakan kebahagiaan. 오늘 빚은 산업계대 받을 거야. Sementara itu di penjara istana, anak buah Inspektur Kim melaporkan bahwa putra sulung sekretaris kerajaan, Im Song-jae, masuk ke istana dengan membawa sebuah serbuk yang katanya merupakan obat untuk raja. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa Im Sahyong dan putranya memang telah melakukan sesuatu terhadap raja. Mereka bekerja sama dengan selir Gemnok dengan menaruh serbuk tersebut ke dalam dupa milik raja. Pada saat itu, Gemnok dan Sahyong berusaha menanyakan kepada raja dari mana
Pangeran Yeol menemukan catatan kejahatan inspektur kerajaan. Namun raja tidak menggubris pertanyaan tersebut. Ia justru berniat mencari seseorang untuk mengisi posisi inspektur kerajaan yang kosong. Sosok yang terlintas di benaknya adalah Hong Minjik. Mendengar hal itu, Sung Jae tidak terima. Ia terlihat panik dan ketakutan jika ayah Enju benar-benar menjadi menteri di dalam istana. Sung Jae pun mendapatkan ide untuk membunuh ayah Enju. Menurutnya Hong Minjik baru saja sembuh dari sakit yang dideritanya setahun yang lalu, sehingga jika ia dibunuh tidak akan ada orang yang mencurigainya. Namun Sahyong menolak rencana tersebut karena Hong Minjik adalah sahabat dekatnya. Ia kemudian mengunjungi Hong Minjik di kediamannya dan menawarkan posisi sebagai inspektur kerajaan. Di sana, ayah Enju menolak tawaran tersebut karena merasa tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Selain itu, ia juga khawatir jika kembali menjadi menteri di dalam istana, Enju justru akan terluka. Sahyong lalu menawarkan pekerjaan lain, yaitu menjadi pengajar di akademi. Upah dari jabatan tersebut dirasa cukup untuk menafkahi keluarga Tuan Hong. Pada hari yang sama, Ibu Suri mendengar kabar bahwa putranya, Pangeran Yeol, sedang sakit. Menurut pihak kerajaan, penyakit sang pangeran terbilang aneh. Ia terlihat lesu, tidak nafsu makan, kadang melamun dan kadang tertawa sendiri. Kondisi Pangeran Yeol bahkan dibagikan oleh tabib istana kepada tabib di klinik. Mereka pun menduga bahwa sang pangeran mungkin mengalami stres. Ketika kepala tabib Jinwon bertanya kepada Enju mengenai apa yang kira-kira terjadi kepada Pangeran Yeol, Enju menduga bahwa sang pangeran mungkin mengalami depresi. Salah satu tabib wanita lainnya menduga kondisi Pangeran Agung itu mirip dengan seseorang yang sedang patah hati. Mendengar hal itu, Enju langsung teringat kepada Yeol. Apakah Yeol juga sedang patah hati? 그게 그리 힘들까요? Saat pulang dari klinik, tiba-tiba ayah Enju datang menjemputnya dan mengajaknya pulang ke rumah bersama. Enju begitu gembira. Setelah ayahnya sakit selama setahun terakhir, akhirnya ia bisa kembali merasakan berjalan berdampingan dengan ayahnya sendiri. Tuan Hong kemudian berkata bahwa ia mendapatkan tawaran mengajar di desa sebelah. Sayangnya, ia harus segera berangkat dalam beberapa hari ke depan dan tidak bisa menghadiri pernikahan putrinya sendiri. Mendengar itu, Enju berpikir mungkin inilah yang terbaik. Ayahnya tidak perlu menyaksikan pernikahannya. Enju pun tersenyum dan berkata kepada ayahnya bahwa ia akan melaksanakan pernikahan tersebut dengan penuh semangat dan tampil dengan cantik. Di saat Enju yang hanyalah seorang anak budak tetap patuh dan taat kepada ayahnya, di sisi lain, di rumah keluarga sekretaris kerajaan, Jae yang sudah lama tidak bertemu dengan ayahnya sendiri dan sering diabaikan, akhirnya bisa mengutarakan isi hatinya. Namun sebelum itu, Sahyong memperingatkan Jae agar tahu diri, mengingat posisinya sebagai anak dari seorang Gisaeng. Sahyong telah membayar mahal untuk membungkam Gisaeng tersebut dan membesarkan Jae sebagai putra sah agar dianggap terhormat. Karena itu, Jae harus menuruti semua perintahnya. Namun Jae menolak menjadi kuda tunggangan bagi ayahnya. Ia menuntut agar pernikahannya dengan keponakan ratu dibatalkan. Jika tidak, ia mengancam akan menyebarkan aib keluarga mereka. Mendengar hal itu, Sahyong langsung menampar Jae karena berani melawannya. Ketika Jae pergi ke pasar,
ia bertemu dengan Enju yang pada saat itu hendak membeli obat. Tanpa berkata apa-apa, Jae langsung menarik tangan Enju dan menyeretnya. Ia melampiaskan kekesalannya dengan berkata bahwa tidak pantas bagi seorang anak budak untuk bermimpi hidup bahagia. Menurutnya lebih baik Enju hidup dalam penderitaan daripada terus berpura-pura tersenyum. Enju melawan. Ia mengira Jae melakukan semua ini karena pernikahannya sudah semakin dekat. Enju menegaskan bahwa ia tidak akan membatalkan pernikahan tersebut karena pernikahan atau bisa disebut sebagai transaksi itu adalah cara seorang anak budak untuk bertahan hidup. Setelah itu, Enju mengambil kembali obat-obatannya yang terjatuh ke tanah. Di sana, ia kembali bertemu dengan Yiyol. Saat itu, Enju hampir menangis dan menyuruh Yiyol untuk segera pergi. Namun, Yiyol menolak karena ia ingin tetap bersama Enju. Ia bahkan terus mengikuti kemanapun Enju pergi. Akhirnya, Enju mengalah dan bertanya mengapa Yiyol ingin menemuinya. Rupanya, Yiyol ingin tahu kapan Enju akan menikah. Enju memilih jujur dan mengatakan bahwa pernikahannya akan diadakan 10 hari lagi. Yiyol lalu berencana membelikan Enju baju dan sepatu baru, bukan sebagai hadiah pernikahan, melainkan karena ia tidak ingin Enju menikah dengan pria tersebut. Menurutnya, pria yang diakui Enju sebagai tunangannya adalah sosok yang angkuh dan juga menjijikan. Terlebih setelah Yiyol mengingat bagaimana pria itu merendahkan Enju. Yiyol tahu bahwa Enju tidak mencintai tunangannya. Jika Enju mencintainya, tidak mungkin Enju menciumnya di malam itu. Akhirnya, Yiyol mengetahui alasan dibalik ciuman tersebut. Enju pun jujur. Malam itu adalah saat ia setuju untuk menikah. Seperti kebanyakan orang di Joseon yang hidup sesuai dengan status mereka, bagi Enju, cinta tidak ada hubungannya dengan kehidupannya. Namun, pada malam itu, Enju sempat bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimana jika ia melewatkan sesuatu yang penting? Ia merasa tidak bahagia dan juga sangat sedih. Lalu pada saat itu, ia melihat Yiyol, pria yang menunggunya. Saat itu, Enju merasa seperti tokoh utama di dalam cerita dongeng dan sejenak ingin lari dari kenyataan. Namun, semua itu telah berlalu. Ia harus menerima kenyataan dan juga takdirnya. Ia tidak akan terpengaruh oleh keinginan sesaat yang diucapkan Yiyol. Disitulah perbedaan di antara dirinya dan Yiyol. Yiyol pun mengakui bahwa tindakannya selama ini terlalu spontan dan tidak memikirkan keadaan orang lain. Ia sebenarnya tidak pernah mempermasalahkan status sosial Enju maupun perbedaan di antara mereka berdua, karena baginya hal itu tidak penting. Namun, ada satu hal yang perlu Enju ketahui. Orang seperti dirinya membutuhkan waktu untuk bisa berdiri di hadapan wanita yang ia cintai. Setelah mengatakan itu, Yiyol memutuskan untuk pergi dari hadapan Enju. Enju pun merasa sedih mendengarnya. Cinta yang selama ini ia dambakan kini telah sirna. Karena Enju lebih memilih memikirkan keluarganya dibandingkan perasaannya sendiri. Sementara itu, di rumah Im Sahyong, ia memberitahukan kepada putra keduanya bahwa pernikahannya dengan keponakan ratu tidak akan dibatalkan. Terserah Jae jika ia ingin mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, jika ia melakukannya, itu berarti ia telah siap melepaskan kehormatannya di dalam keluarga ini. Menurut Sahyong, Jae seharusnya belajar dari Enju. Enju bahkan tidak menolak saat harus menjadi selir seorang pria tua. Enju sadar bahwa orang rendahan seperti dirinya memang tidak ditakdirkan memiliki harga diri. 은조 그 아이 낳는 거 Hari itu, Tuan Hong bersiap untuk pergi.
Ia lalu berpamitan kepada Deil, ibu Enju dan juga Enju. Deil tampak kesal karena ayahnya tidak dapat menghadiri pernikahan Enju. Ia lalu meminta Enju untuk berkata jujur tentang pernikahan ini. Rupanya, saat mabuk bersama Jae mengungkapkan jika Enju akan menjadi selir kakeknya. Namun, karena Enju memilih diam, Deil pun tidak melanjutkan pembicaraan tersebut. 잘 도착만 하셔요. Di penjara, Im Sahyong kembali mengunjungi mantan inspektur kerajaan Kim. Sahyong masih penasaran bagaimana bisa catatan kejahatan inspektur bisa berada di tangan Pangeran Yiyol. Namun alih-alih menjawab, Inspektur Kim justru bertanya, apakah Yang Mulia Raja mengetahui benda apa yang dimasukkan Im Sahyong ke dalam dupa milik raja? Benda tersebut ternyata adalah obat yang dapat membuat pikiran menjadi kacau dan menghilangkan kemampuan berpikir. Inspektur Kim mempertanyakan apakah Sahyong berniat menjadikan raja sebagai boneka di bawah kendalinya. Sahyong pun terdiam ketika menyadari rencananya rupanya telah diketahui. 이놈, 하늘이 두렵지. Hari itu di klinik, Enju sedang memeriksa pasien anak-anak. Rekannya meminta Enju untuk segera pulang karena keesokan harinya adalah hari pernikahan Enju. Namun, entah mengapa, Enju sama sekali tidak ingin pulang dan memilih tetap berada di klinik. Saat sedang memberikan makan kepada anak-anak, seorang biksu kecil datang meminta sedekah. Enju sebenarnya tidak memiliki apapun selain semangkuk nasi, dan ia memberikannya kepada biksu tersebut. Sebagai balasan, biksu kecil itu memberikan sebuah gelang berwarna merah kepada Enju. Biksu kecil itu kemudian meminta sedekah kepada Pangeran Yiyol. Yiyol memberikan sejumlah uang yang cukup besar, bahkan cukup untuk memperbaiki lantai kuil. Sebagai balasan, biksu kecil itu juga memberikan gelang yang sama, namun kali ini berwarna biru. Malam itu, hujan turun dengan deras. Yiyol teringat kepada Enju dan menyadari bahwa keesokan harinya, Enju akan menjadi istri orang lain. Keesokan paginya, saat Enju telah siap dan tampak cantik dalam pakaian pengantinnya, Deil tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Ia lalu memberitahukan kepada ibu Enju bahwa sebenarnya Enju akan menjadi selir kakek keluarga Im. Ibu Enju pun sangat terpukul. Ia tidak ingin putrinya menjadi janda di keluarga itu dan tidak pernah merasakan cinta sejati. Namun, Enju menolak membatalkan pernikahan ini. Demi keluarga, ia harus berkorban. Menurutnya cinta tidak bisa menghasilkan beras dan juga rumah. Cinta hanya menggerakkan hati dan juga perasaan. Jika pernikahan ini dibatalkan, bagaimana jika mereka diusir? Siapa yang akan merawat ibunya yang sakit dan bagaimana dengan Yang Mulia serta kakaknya Deil? Mendengar hal itu, sang ibu hanya bisa terdiam. Ia terpaksa membiarkan putrinya menjadi selir seorang pria tua. Pada hari yang sama, Jae memutuskan untuk mendatangi rumah Herim dan memintanya membatalkan pertunangan mereka. Ia tidak sanggup mengungkapkan alasan sebenarnya bahwa ia adalah putra seorang Gisaeng dan merasa Herim tidak pantas bersamanya. Karena Jae takut kehilangan kehormatan. Ia hanya berharap Herim bersedia membatalkan pertunangan itu. Saat Enju hendak berangkat ke rumah keluarga Im, seseorang meletakkan sepasang sepatu baru di depan rumahnya. Enju yakin sepatu itu adalah pemberian dari Yiyol. Ia teringat bahwa Yiyol tahu dirinya menyukai hujan, karena hujan dapat menutupi kesedihannya. Enju pun memutuskan untuk tidak mengenakan sepatu tersebut dan menyimpannya. Ia harus rela
melupakan cintanya dan pergi ke rumah suaminya. Namun, saat kereta Anju tiba di rumah keluarga Im, diketahui bahwa ayah Im Sahyong telah meninggal dunia. Dengan demikian, Anju pun batal menjadi selir pria tua tersebut. Sementara itu di penjara istana, Inspektur Kim ditemukan tewas. Di dekat jasadnya terdapat goresan nama Gildong. Kabar ini pun sampai ke telinga Anju. Ia pun bingung siapakah yang telah menggunakan nama Gildong untuk membunuh seseorang. Malam itu, Anju memutuskan untuk mencari tahu kebenaran dengan kembali beraksi sebagai Gildong. Sebuah tindakan yang sangat berbahaya karena saat ini polisi sedang gencar memburunya. Saat hampir tertangkap, Anju pun berlari menghindari kejaran polisi. Ia berhasil kabur, namun naas. Ia terjatuh dari atap rumah ke tanah hingga terluka parah. Di waktu yang sama, Daechu mengajak Yeol untuk minum bersama hingga mabuk. Dalam keadaan benar-benar mabuk dan dipenuhi pikiran tentang Anju, Yeol akhirnya tertidur. Kembali kepada Anju, ia berusaha menjauh dari pemukiman dan bersembunyi. Ia membuka topeng Gildongnya dan membuangnya ke dalam sumur. Anju berusaha bangkit, namun tubuhnya yang terluka membuatnya pingsan. Saat Yeol dan Anju sama-sama tidak sadarkan diri, gelang yang mereka kenakan mulai bereaksi. Pada saat itulah jiwa mereka tertukar. Anju terbangun di tubuh Yeol, sementara Pangeran Yeol terbangun di tubuh Anju. 이 비단 잠깐. 이 얼굴